Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat dari para pejuang ataupun tentara adalah berperanglah dengan musuh yang tepat. Nah, menurut Efesus 6 ayat 11-12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau saudara cermati, apakah sampai dengan hari ini saudara memang sudah berperang, menghadapi, ingin melumpuhkan musuh yang tepat ketika terjadi sesuatu dalam hidup saudara? Katakanlah, ketika pekerjaan saudara tidak seperti yang saudara inginkan hasilnya. Lalu apa yang saudara perangi di sana? Bukankah kita sering sekali memerangi musuh yang salah? Ataupun pihak yang bukan musuh kita anggap musuh. Misalnya, kita menyalahkan Tuhan. Sebetulnya kita memerangi Tuhan, memusuhi Tuhan. Atau kita menyalahkan sesama. Entah karena toko kita kurang berhasil, lalu kita mulai menyalahkan istri kita yang mungkin kita anggap kurang cakap, atau anak kita, atau karyawan kita yang kita pikir kurang bagus bekerja. Kita menyerang mereka. Apakah mereka musuh yang sebenarnya? Tidak. Itu sebabnya ketika kita memerangi mereka, menyalahkan mereka, menyalahkan Tuhan, keadaan tidak menjadi lebih baik. Nah, di dalam Kejadian pasal yang keempat, kita belajar tentang kisah Kain dan Habel. Kisah ini sangat menarik saudaraku, karena Kain seolah-olah menyalahkan Habel ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sehingga Kain itu menjadi sangat panas hati. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apa kata Tuhan kepadanya? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepadanya, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika apa yang diingini oleh Kain tidak tercapai, maka yang pertama yang dia serang adalah adiknya sendiri, Habel. Dan dia bunuh adiknya itu, dia serang adiknya itu. Dan yang kedua, yang dia musuhi adalah Tuhan. Dengan ketus dia berkata kepada Tuhan, hei, aku bukan penjaga adikku. Kain berperang dengan musuh yang salah. Tadi Tuhan sudah peringatkan, musuhmu itu adalah dirimu sendiri. Kuasai dirimu supaya engkau tidak dirasuki oleh dosa. Itu yang pertama sebetulnya yang perlu kita perangi, kuasai, yaitu diri kita sendiri. Kita kontrol. Kita harus memiliki penguasaan diri ketika sesuatu sedang terjadi. Yang kedua, kita harus berperang melawan roh-roh jahat di udara, setan iblis yang memang mencari waktu untuk dapat menelan kita, seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, mengaum-ngaum dia, mencari orang yang dapat ditelannya. Itu yang perlu kita perangi saudaraku. Itu musuh kita yang sebenarnya. Nah, bagaimana? Apakah saudara selama ini sudah berperang dengan musuh yang benar? Atau jangan-jangan kawan saudara jadikan lawan? Kawan saudara perlakukan seolah-olah menjadi lawan. Maka saudara sama dengan merobohkan tiang-tiang rumah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam berbagai macam situasi,
Yang pertama sekali yang perlu kita kalahkan diri kita sendiri, sehingga kita tetap bisa menguasai diri kita, tidak melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, yang sama sekali tidak menguntungkan, apalagi tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita perangi adalah setan iblis yang ingin mencoba mempengaruhi kita, mengambil kesempatan dalam kesempitan, supaya kita tidak fokus kepada mencari kemenangan. Dia arahkan dan alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang membuat kita semakin jauh, semakin panik, dan semakin terpuruk. Berperanglah menghadapi musuh yang tepat, dan tetaplah pelihara sahabat-sahabat, orang-orang yang semestinya ada di pihak saudara. Kemenangan menjadi milik kita. Tuhan memberkati.